Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke mata kuliah Politik Luar Negeri Indonesia, dan kali ini kita akan membahas tentang politik luar negeri Indonesia era Joko Widodo atau Jokowi. Dasar dari diskusi ini adalah bahwa politik luar negeri Indonesia itu tetap dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu politik internasional dan juga politik domestik atau politik nasional. Dan juga di akhir presentasi ini kita akan tampilkan beberapa isu terkait dengan politik luar negeri di era Joko Widodo. Sebagaimana pada era sebelumnya, bahwa isu-isu internasional seperti war on terror serta rivalitas antara Amerika dan China tetap menjadi tema pokok dari politik luar negeri Indonesia. Karena bagaimanapun kedua event tersebut sangat-sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Pada saat yang sama, krisis ekonomi global meskipun pada waktu itu sudah mulai mereda, tetapi adanya rivalitas China dan Amerika yang juga diduga kuat di balik dari krisis finansial global itu sangat mempengaruhi berbagai negara termasuk Indonesia. Tetapi rivalitas China dan Amerika ini menjadi lebih menonjol daripada tiga isu di atas, karena beberapa analisis mengatakan bahwa krisis finansial global di Amerika itu tidak lain adalah representasi rivalitas antara Amerika dan China. Apa yang kemudian muncul sebagai trade war atau perang dagang itu tidak lain adalah kelanjutan dari krisis finansial global yang di dalamnya mengandung perseteruan antara Amerika dan China. Nah, rivalitas inilah yang mau tidak mau juga berimplikasi kepada politik luar negeri Indonesia. Nah, pada tahap selanjutnya, rivalitas itu ternyata lebih menonjolkan China di dalam menghegemoni narasi politik internasional. Nah, adanya Belt and Road Initiative atau OBOR, One Belt One Road, itu semakin mengukuhkan narasi ancaman China atau rivalitas China dan Amerika itu menjadi lebih meruncing. Adanya proyek OBOR itu China berambisi untuk menghidupkan tradisi nenek moyangnya, tradisi pendahulu-pendahulu China yang sudah atau mengimpikan sebuah jalur perdagangan yang maju, yaitu jalur sutra. Nah, di era Presiden Xi Jinping ini, jalur sutra itu diperjelas menjadi dua jalur utama, yaitu jalur darat yang melalui Beijing, Xi'an, Lanzhou, Urumqi di Xinjiang, lalu masuk ke kawasan Kirgistan, Uzbekistan, sampailah ke Rotterdam. Kemudian jalur maritim itu melalui Guangzhou, Vietnam, Hanoi, kemudian melalui Asia Tenggara termasuk ke Indonesia. Itu mau tidak mau berimplikasi kepada bagaimana upaya China yang mempunyai kekuatan finansial luar biasa ini mempengaruhi kawasan-kawasan sekitarnya, termasuklah Indonesia. Proyek One Belt One Road itu kemudian diterjemahkan dalam konteks Indonesia, yaitu poros maritim, yang kemudian lebih spesifik lagi apa yang disebut sebagai proyek tol laut. Nah, bagaimanapun itu juga berimplikasi kepada
dinamika di Asia Tenggara, khususnya di kawasan Laut Cina Selatan. Konflik Laut Cina Selatan bagaimanapun juga merepresentasi rivalitas antara China dan Amerika. Indonesia sebagai negara dengan kawasan yang sangat dekat dengan Laut Cina Selatan, bahkan Natuna, meskipun di luar dari wilayah klaim yang dilakukan oleh China, tetapi pada perkembangan terakhir menunjukkan bahwa Natuna mendapatkan ancaman yang serius dari eskalasi konflik di Laut Cina Selatan. Nah, proyek obor itu kemudian diejawantahkan atau diimplementasikan dalam bentuk proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, yang mana dalam era Presiden Jokowi itu sangat menonjol sekali dengan mengandalkan infrastruktur. Bagaimanapun, infrastruktur tersebut mayoritas semua di bawah pendanaan dari pemerintah China. Yang tidak lain adalah bagian dari inisiatif Belt and Road Initiative itu. Jadi apa yang terjadi di Indonesia terkait dengan kebijakan Joko Widodo melakukan pembangunan infrastruktur yang besar tersebut juga mau tidak mau ada hubungan dengan pemerintah China. Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi ancaman kedaulatan, terutama di Kepulauan Natuna, yang mana di sana juga ada rivalitas Amerika dengan China, yang pada perkembangan terakhir Amerika turut memanaskan situasi di sana dengan mendeploy kapal-kapal perang dengan rekan sekutu-sekutunya, misalnya Australia dan Inggris. Tentu hal ini menjadi sebuah dilema bagi pemerintahan Jokowi, tetapi kita lihat dalam perkembangan terakhir Indonesia tegas dalam hal kedaulatan, tetapi di sisi lain juga kooperatif dalam hal investasi dengan China, termasuk mendatangkan para pekerja China. Ini tentu sebuah strategi yang dilakukan oleh pemerintah Joko Widodo. Dalam konteks yang lain, politik luar negeri Indonesia masih berusaha meneruskan apa yang menjadi legacy atau warisan dari kemajuan politik luar negeri sebelumnya, yaitu di era SBY, di mana keanggotaan Indonesia di G20, ASEAN, Bali Democracy Forum, D8 ini juga masih diteruskan meskipun dengan beberapa modifikasi, termasuk agenda, tema. Yang menarik di sini adalah peran-peran tersebut lebih menonjol ditampilkan oleh sosok Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Sehingga kita lihat di forum-forum internasional peran Ibu Menteri sangat menonjol, dan kita tahu sebagaimana di media-media bahwa Presiden Indonesia sendiri belum pernah melaksanakan pidato di PBB. Ini merupakan sebuah situasi yang menarik, karena biasanya pemimpin negara itu mendapatkan kehormatan apabila tampil pidato di PBB. Nah, di forum-forum internasional tersebut tampak bahwa Menteri Luar Negeri lebih menonjol dibandingkan peran elit yang lain. Saya kira ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Nah, kedekatan Indonesia dengan negara-negara besar terutama China itu juga berimplikasi kepada politik dalam negeri, termasuk adanya dugaan misalkan kriminalisasi ulama, lalu adanya isu reklamasi, kemudian rivalitas Pilkada Jakarta yang sangat menginternasional. Itu juga tidak lain adalah
karena kuatnya pengaruh asing, terutama dari China. Nah, kepentingan-kepentingan ekonomi tersebut berkelindan di antara kepentingan Indonesia yang juga ingin memajukan ekonominya. Bagaimanapun, di sisi lain ada pihak-pihak yang merasa bahwa kebijakan Jokowi ini seringkali meminggirkan misalkan para pemuka-pemuka agama Islam. Di kasus terakhir misalnya ada penusukan, ada serangan teroris. Jika penusukan dilakukan terhadap tokoh misalkan non-Islam atau elit, terus dicap sebagai teroris, sedangkan ulama sendiri seringkali dianggap sebagai kriminal. Ini tentu menjadikan sebuah diskursus yang luas di masyarakat, dan mau tidak mau itulah kondisi yang ada, dan politik domestik yang demikian tentu merepresentasi dari bagaimana pengaruh internasional terhadap Indonesia. War on Terror masih menjadi tema yang sangat penting di dalam konstelasi domestik Indonesia, karena bagaimanapun War on Terror masih menjadi agenda global. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semua pertanyaan bisa diajukan di komen, dan kita ketemu di lain kesempatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.